Halo, kenalin namaku Fria Pramitya dengan NIM akhir 67, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Cerita Tanpa Cerita, Beran 1949, cerpen oleh Seno Gumira Aji Dharma, Harian Kompas 18 Desember 2022. Jakarta 2022. Ia sering teringat ibunya belakangan ini. Ibunya sudah meninggal 20 tahun lalu, dan kelebat bayangan ibunya ada kalanya muncul. Namun, yang sering teringat olehnya kini adalah suatu kenangan tertentu. Kenangan timbul, kenangan tenggelam. Seperti sesuatu yang sebetulnya tidak pernah hilang, tetapi bisa dilupakan. Kenangan tertentu ini mungkin sesuatu yang sebaiknya dilupakan. Sesuatu yang mungkin seharusnya dilupakan. Ingatannya berasal dari masa lalu yang jauh. Dalam suatu kamar yang bersih dan terang, dan manusia tidak diburu waktu, ketika ibunya bercerita tentang sesuatu yang dikenangnya. Seperti sambil lalu, tetapi sekarang ia berpikir keras, mengapa ibunya bercerita. Ia tidak dapat mengingat dengan tepat kata-kata ibunya, tetapi sejauh dapat diingatnya terdapat gambar adegan-adegan yang hidup di dalamnya. Beran 1949. Dalam seragapan malam untuk memburu pasukan gerilya di sebuah desa, tentara Belanda menangkap ibunya. Ibu membantu Palang Merah tetapi ditahan juga karena langsung tentara bukan penduduk desa itu, kisah ibunya. Ibunya di antara perempuan-perempuan di desa itu memang dapat dibayangkannya. Ibunya dibawa ke sebuah pos polisi di Beran, dimasukkan ke dalam sel tahanan. Sudah ada seorang perempuan lain di dalam sel itu. Yogyakarta 1967. Sel itu mungkin seperti sel dalam kenangannya sendiri. Dari masa kecil, ia teringat sel tahanan dalam komplek rumahnya. Sel itu terletak di bawah tanah, tetapi lubang anginnya yang berada di atas tanah. Lubang angin itu menjadi satu-satunya jendela bagi seorang tahanan yang ada di situ untuk melihat dunia. Ya, dunia sebatas mata kaki siapapun yang lewat di depan lubang angin itu. Padahal, tempat itu bagaikan tempat tersepi di muka bumi. Kami, sekawanan anak yang selalu mengembara ke sana dan kemari, dari Ngebongan sampai Selokan Mataram, pernah berada di depan lubang angin itu dan harus berjongkok jika bercakap-cakap dengannya. Hanya ada seorang lelaki di situ. Seperti sudah cukup lama ditahan, karena dari balik terali itu, ia memamerkan apa saja yang dibuatnya. Tampak seperti sebuah peralatan berbahan rotan. Dirinya sendiri tak paham itu peralatan apa. Batang rotan kecil yang kedua ujungnya dihubungkan tali. Barangkali sel tempat ibunya ditahan juga seperti itu. Ia tak terlalu ingat wajah tahanan yang rambutnya sebagian beruban itu, yang sepertinya senang diajak bicara anak-anak kecil di luar lubang angin. Karena pada tanah di depannya berderet tanaman tapak darah-darah yang bunga-bunganya merah dan putih. Beran 1949. Seingatnya, ibunya juga sulit mencari kata-kata untuk menceritakan apa yang dialaminya. Setiap hari, ibunya diinterogasi seorang perwira Belanda dalam bahasa Belanda. Didesak untuk memberitahukan di mana posisi gerilya. Ibunya tidak pernah memberitahukannya. Mungkin pula memang tidak tahu, tapi ayahnya memang bersama pasukan gerilya. Jika tidak ke gunung, tentu berbaur dengan penduduk. Ibu ditanya di mana tempat bapak dan teman-temannya sembunyi, kisah ibunya. Tetapi, tidak seperti terdapat alur suatu kisah, melainkan kilas-kilas gambaran. Itu pun bukan sesuatu yang dilihatnya sendiri. Misalnya, bahwa perempuan yang satu sel dengan ibunya itu setiap malam dikeluarkan dan baru kembali menjelang pagi hari. Perempuan itu, menurut ibunya, telah sangat membelanya ketika para serdadu menghendaki agar ibunya juga keluar sel setiap malam. Jangan coba-coba, dia sudah menjadi milik komandanmu tahu. Ia berada di sekolah menengah ketika ibunya bercerita. Tidak tahu mesti bagaimana menanggapinya selain diam dan mendengarkan. Ia dipanggil Tekek, kisah ibunya, tentang bocah remaja 15 tahun yang muncul di kantor polisi itu. Ia membayangkan seorang lelaku berkulit gelap dan bercelana pendek. Karena disebut Tekek, ia bayangkan kepalanya seperti cicak. Tekek rupanya kurir yang tersamarkan entah sebagai pesuruh atau sebagai apa tidak jelas. Membawa pesan bahwa ayahnya mengetahui keberadaannya. Ia membawa kabar dari bapak, katanya bapak selamat dan tahu ibu ada di situ. Orang tuanya tertentu masih muda. Dalam keadaan rusuh, mereka tinggalkan pendidikan di Jakarta dan terseret hiruk-pikuk revolusi di Yogyakarta. Tidak
tidak terlalu jelas baginya apakah ibunya ditahan 2 minggu atau 2 bulan. Di dalam sel, setiap saat kami hanya menangis, dan menangis. Terbayang olehnya suatu sel tahanan yang gelap dan dingin. Sementara di luarnya, para serdadu Belanda melakukan segala untuk melupakan sepi. Seingatnya, ibunya tidak seperti bercerita dengan sedih. Tidak menangis, tidak melinang-linang. Ia hanya ikut merasa lega ketika ibunya bercerita tentang pembebasan. Karena tentara Belanda harus meninggalkan Yogyakarta kali ini untuk selamanya. Terbayang olehnya, di jalanan orang-orang saling bersalam dengan teriakan "Merdeka!". Masih juga tidak terlalu jelas baginya bagaimana cara ibunya dibebaskan. Namun ia teringat ibunya menyebut Klitren, nama suatu jalan di kota tempatnya dilepas. Kembali bertangis-tangisan dengan teman perempuannya yang satu sel sebelum akhirnya berpisah. Di sini, ia menanggapi meski hanya tertarik dengan satu nama. Apakah pernah bertemu lagi dengan Tekek? Pernah. Apakah dia masih ingat? Suasananya sudah berbeda, kami bicara yang lain-lain. Waktu itu, ia merasa sedikit heran, tapi tidak bertanya-tanya lagi. Yogyakarta, 1998. Hampir 50 tahun kemudian, ayah dan ibunya masih hidup, dan suasana sudah jauh berbeda. Mereka yang dulu bergerilya, kini berkuasa, dan mesti menghadapi gerakan kaum muda yang mengacungkan tinjunya di jalanan. Ibunya tidak pernah bercerita lagi tentang peristiwa yang dialaminya. Ia sendiri merasa tidak pernah teringat sama sekali. Namun, kerusuhan yang berlangsung setiap hari itu seperti mengembalikan semua ingatan ayahnya. Di depan banyak orang, dengan semangat mengungkap kekejaman perang, ayahnya mengungkap apa yang dialami ibunya. Cerita itu belum pernah didengarnya. Ibunya belum pernah menceritakan semuanya. Apakah ibunya waktu itu tidak ingin menceritakan semuanya? Sekarang tangisan kedua perempuan yang tiada hentinya itu baginya bermakna. Sementara Tekek mungkin tak ingin mengingat apapun yang mengembalikan kenangan itu. Kepalanya menunduk ke bawah ketika ayahnya bicara. Barangkali semua orang tidak ingin mendengar cerita seperti itu. Cerita yang terlalu pahit untuk perempuan, terlalu pahit untuk manusia, dan terlalu pahit untuk dimaklumi. Jakarta 2022. Kedua orang tuanya sudah meninggal 20 tahun lalu, tetapi ia hanya teringat ibunya. Ia sering teringat bagaimana ibunya bercerita tentang apa yang dialaminya, sebagai sesuatu yang seperti wajib diceritakannya, seperti wajib diwariskannya, seperti mewariskan sejarah. Mengapa ibunya tidak menceritakan semuanya? Apakah yang tidak diceritakan ibunya? Dibandingkan cerita ayahnya, cerita ibunya terlalu sedikit, seperti baru memulai, tetapi belum membentuk alur cerita. Namun cerita ayahnya itu pun sangat pendek apabila digabungkan hanyalah sekilas adegan sebuah cerita. Tampaknya, kedua orang tuanya pun tidak pernah membicarakannya lagi. Disadarinya betapa cerita itu terpendam begitu lama dan tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Inilah kenangan atas kenangan atas kenangan. Perang apapun tidak ada yang bagus, pikirnya. Apakah yang terjadi di Beran 1949? Belakangan ini ia sering teringat ibunya. Pondok Ranji, Selasa, 29 November 2022. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.